وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Pembahasan dalam kitab Al-Kafi di bab syara'itus shalah, yaitu bab syarat-syarat salat. Syarat sahnya salat ada 6, telah kita bahas. Yang pertama dan kedua, pembahasan pertama sudah kita tuntaskan. Adapun pembahasan yang kedua masih agak panjang untuk dibahas. Kalau yang pertama yaitu at-taharah minal hadath, suci dari hadath. Adapun yang kedua, syarat sah yang kedua yaitu suci dari najis. Yang pertama suci dari hadath, yang kedua suci dari najis. Dan yang suci dari najis ini yang pembahasannya berlanjut beberapa paragraf dari kitab. Kita baca terlebih dahulu awal-awalnya, yang mana itu sudah dirampungkan awalnya di pekan atau di pertemuan sebelum ini. Wathani at-taharatu minan najas. Yang kedua, suci dari najis. Di antara syarat sah salat, suci dari najis. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Asma'a fi damil haid. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Asma tentang darah haid. Huttihi thumma qrusihi thumma ghsilihi wa salli fihi. Yaitu Nabi SAW memerintahkan agar dikerik bagian bekas darah haid yang masih menempel di pakaian, kemudian dibasuh atau dicuci dengan air, baru boleh solat dengan mengenakan pakaian yang masih ada sisa bercak dari darah haid tersebut. Fadalla ala annaha mamnu'atun minas salati fihi qabla ghuslih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya eksistensi najis ini mencegah salat, mencegah keabsahan salat. Ya, terlarang dan tidak menjadikan salat sah kalau belum dicuci. Famata kanat alaihi fi badanihi aw thiyabihi najasatun maqdurun ala izalatiha ghairu ma'fuin anha lam tasihha salatuh. Nah, ini kaidah. Tapi kapanpun kalau misalnya masih ada di badannya atau di pakaiannya, saya tambahkan di sini, dan juga di tempat dia salat, tempat di mana dia salat, tempatnya. Ya, tempatnya, tempat dia sujudnya, tempat bagian kakinya dan seterusnya. Badan, pakaian, tempat. Kalau masih ada najis yang maqdurun ala izalatiha dan ghairu ma'fuin anha lam tasih salatuhu. Kalau misalnya dia mampu menghilangkannya dan tidak dimaafkan, konteksnya tidak dimaafkan, tidak dimaklumi, ya, maka tidak sah salatnya. Jadi, kalau di badannya ada najis, dia mampu menghilangkannya, dan itu bukan hal yang dimaklumi keberadaannya di tubuhnya, maka tidak sah salatnya. Begitu juga pakaian. Begitu juga dengan tempat dia salat. Tempat di sini yaitu bagian dia berdiri, rukuk dan sujudnya. Di situ, ya. Maka kalau masih ada najis di situ dan dia mampu sebenarnya untuk mengenyahkannya atau dia mampu untuk pindah misalnya, nanti itu tidak dimaklumi, tidak dimaafkan, maka tidak sah salatnya. Nah, kita menuju ke berikutnya, kata Ibnu Qudamah dalam Al-Kafi ini, wa in jabara azmahu bi'azmi najisin fajabar lam yalzamhu qal'uhu idza khafa ad-darar wa ajza'athu salatuhu. Nah, di sini dibahas jika jabar
Yaitu kalau misalnya dia mengalami entah patah tulang atau semisalnya, kemudian disambung tulangnya dengan apa? Dengan bi'adhin najis, yaitu dengan tulang yang najis. Misal saja ini ada mungkin di zaman beliau, di zaman Ibnu Qudamah atau sebelumnya. Kalau di zaman kita tentu wallahu alam tidak ada. Tulangnya tulang najis. Seperti apa maksudnya tulang najis? Yaitu tulang dari misal tulang anjing, ya. Ditambahkan dengan itu, misal saja. Dan ini ketika Syekh Sami As-Suqair menjelaskan paragraf atau kalimat ini, beliau juga menyebutkan contoh dari tulang anjing. Jika seorang misalnya mengalami patah tulang atau semisalnya, kemudian diinjibar, yaitu disambungkan dengan tulang najis atau tulang misalnya tulang anjing, ya. Dan itu sangat dibutuhkan, dan adanya ketika itu adalah tulang anjing yang bisa cocok untuk disambung dengannya, maka lam yalzamhu qal'uhu, maka tidak harus untuk dicopot lagi. Ya, tulang anjing tersebut yang dimasukkan atau disambungkan dengan tulang manusia ini. Jika apa? Tidak harus dicopot jika idza khafad darar, jika khawatir madarat terjadi padanya kalau itu dicopot. Ya, mungkin darurat ketika itu, ya, kedokteran tidak seperti sekarang. Mungkin kalau kita memikirkan, ya, teks-teks dari para ulama ratusan tahun lalu di kitab-kitab fikih, kadang-kadang ada pembahasan-pembahasan yang agak impossible untuk ditemukan di zaman sekarang. Tetapi tentu ulama tidak ada maksud main-main untuk membuat contoh-contoh semisal ini misalnya. Tentu ulama tidak bermaksud main-main. Imma mungkin di zaman penulis itu memang ada kasus seperti ini, ya. Dari zaman kita nggak bakal ada misal, atau saking semangatnya ulama untuk memberikan faedah karena menyangka bahwa saya kasus ini akan ada juga di masa-masa berikutnya. Dan ternyata hikmahnya kadang-kadang beberapa takhrijat atau beberapa contoh-contoh yang disebutkan ulama masa lalu bisa kita tarik faedah dan kesimpulannya, dan kita kiaskan dengan kasus-kasus aneh yang ada di masa sekarang, yang tidak ada di masa beliau, tapi ada kesamaan thread-nya, ada benang yang sama. Ya mungkin aja, misal di zaman sekarang tulang sambung ya mengandung najis misalnya, bisa aja, atau disambung dengan pen dan pen tersebut mengandung benda najis atau kandungan najis, bukan hal yang mustahil. Maka anggap misal seperti itu. Ya, tentu tidak disambung dengan tulang anjing kalau sekarang. Kedokteran juga tahu. Namun siapa tahu ada sesuatu yang sebenarnya secara syar'i najis, namun mau enggak mau itu harus dimasukkan ke tubuh seorang manusia yang membutuhkan. Maka yang seperti ini tidak harus atau tidak perlu juga untuk diqala', yaitu dilepas. Ya, karena itu dikhawatirkan apa? Khasya ala nafsihil maut. Khawatir kalau dilepas, ya, kemudian terjadi kematian mungkin, atau mungkin ada dharar badani, madarat yang berkaitan dengan badannya kalau dipaksa untuk dilepas agar sah salatnya misalnya. Ya, dan seterusnya. Atau madarat yang lebih besar, nanti tulangnya malah lebih buruk lagi. Maka kondisi-kondisi ikhwan, apalagi berkaitan dengan kedokteran, penyembuhan, medis, ya, itu butuh fikih lagi. Yang kadang-kadang medis atau kenyataan medis di zaman sekarang enggak 100% sama dengan kenyataan medis di 600 tahun lalu. Ya, ini kalau Ibnu Qudamah berarti sekitar 700 tahun lalu. Ya, 7,5 tahun lalu. 750 tahun lalu. Itu enggak 100% sama.
bagaimana treatment medis ketika itu dengan sekarang. Maka butuh fikih tambahan. Butuh fikih tambahan. Betul kalau sekarang itu banyak dipermudah. Dan kemudian bahkan di zaman yang sama, kadang-kadang fikih berkaitan dengan medis di zaman yang sama belum tentu daerahnya sama pertimbangannya dan fikihnya. Bisa aja beda. Ya, antara fikih medis di Indonesia dengan rumah sakit yang banyak ya. Terus berkaitan dengan bagaimana BPJS-nya dan seterusnya. Itu semua kan butuh fikih juga. Makanya seseorang itu dia belajar agama betul, tauhid, masya Allah betul. Tetapi harus selalu nuntut ilmu setiap hari supaya ketika dihadapkan banyak kenyataan-kenyataan modern yang kaitannya itu dengan maslahat madarat, halal haram, dia punya basic untuk ke ilmu. Dia mencari tahu ini apa hukumnya. Nah, orang-orang yang sebenarnya nggak pernah mengaji atau bagaimana itu apapun itu nggak mikirin halal haramnya, nggak mikirin maslahat madaratnya dalam beragamanya dia, tapi mikir ini untungnya apa buat saya. Biasanya gitu doang. Nah, ini salah. Ini salah. Berkaitan juga dengan masalah medis dan semisalnya rumah sakit, BPJS dan seterusnya. Itu kerap kali banyak dari kaum muslimin nggak mikir ini halal atau haram ya. Ini najis atau enggak ya? Ini begini atau enggak ya? Enggak mikir ke sisi religiusnya. Tapi mikirnya yang penting saya selamat, yang penting saya dapat maslahat, yang penting saya enggak rugi dah gitu aja. Enggak mikir halal haramnya. Nah, seseorang ketika dia biasa menuntut ilmu, kemudian ada sisi tauhid tentu pada hatinya, maka ketika dihadapkan kasus-kasus itu tinjauan religiusitasnya dalam menghadapi kasus medis terkhususnya itu akan ada tinjauan halal haram, maslahat madarat terhadap imannya, kemudian tauhidnya, mengambil hikmah dari takdir ini semua itu ada pada terkumpul pada seorang muslim yang menuntut ilmu syar'i. Dan itu sangat bagus. Allah Ta'ala akan bimbing dia karena imannya, Allah akan bimbing dia kepada jalan yang benar. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberi petunjuk pada hatinya sehingga akan dia dapatkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Dia fahami apa hukum yang semestinya dia terapkan dari hukum Allah Ta'ala terhadap kasusnya. Itu akan Allah berikan hidayah juga, ikhwan. Entah dia bertanya melalui ustaz, entah kemudian dia tiba-tiba iseng mungkin baca suatu artikel atau ada postingan sahabatnya atau WhatsApp dari status WhatsApp temannya yang ternyata itu relevan dengan kondisi dia ketika itu, maka Allah Ta'ala akan berikan taufik. Ya, kalau seseorang jujur, ya jujur terhadap Allah, jujur dalam menuntut ilmu, kemudian dia karena ingin ridha Allah Azza wa Jalla, sebenarnya kasus dalam kehidupannya itu Allah Ta'ala yang akan urus, Allah Ta'ala yang akan beresin. Dan kalau dia bingung akan suatu hukum, nanti akan ada cara Allah Azza wa Jalla memberitahu kepadanya apa hukumnya, apa yang hal yang terbijak buat dia. Entah kadang-kadang bahkan dengan mimpi misalnya, itu bisa dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun itu bukan wahyu tentunya, tapi itu ilham dari Allah, petunjuk dari Allah untuk dia tuh harus ngapain gitu loh. Kadang nanya ke ustadz belum tentu dapat ustadz yang relevan untuk menjawab. Kadang nyari artikel dia nggak tahu kata kuncinya harus apa dan seterusnya. Allah kasih, Allah bimbing entah dengan jalan yang tidak pernah dia sangka. Oh ternyata ini hukumnya. Ya begitu. Ya. Kadang-kadang di kajian-kajian yang semisal ini, misalnya kajian yang sampel-sampel dan contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama di sini, itu sampel-sampel yang nggak pernah mungkin didapat di kajian lain misalnya, ternyata baru ketemu sekarang jawabannya di majelis yang tidak disangka-sangka. Itu kadang terjadi. Ya, tapi harus dengan syarat apa? Seseorang jujur dalam menuntut ilmu, dia lillahi ta'ala, dia pengen jadi orang benar, dia pengen selamat, dia pengen menjalankan hukum Allah Azza wa Jalla. Ya, taib. Di zaman yang sama saja, kadang-kadang antar negara itu memiliki konteks yang berbeda sehingga seorang penuntut ilmu itu perlu tahu fikih maslahat dan madarat yang terjadi pada dan memaklumi apa yang terjadi. Misal di Palestina, di Gaza, apa yang terjadi sekarang itu nggak sama dengan apa yang terjadi di Indonesia dari sisi medisnya.
Di sana kekurangan buat anestesi, buat bius itu kurang. Ya, sehingga banyak hal yang tentu seorang penuntut ilmu atau seorang alim, ulama, itu mempertimbangkan ini akan banyak hal-hal dari kewajiban mungkin bisa terbengkalai. Dan dimaklumi karena kondisinya tidak sama dengan kondisi kita yang jauh lebih aman. Ya begitu ikhwas sekalian. Dan saudara-saudara kita di tempat-tempat lain misalnya. Kondisi kaum muslimin di Indonesia beda dengan kondisi kaum muslimin di Perancis. Tekanannya, kondisi kaum muslimin di Jerman misalnya, ya, dan di tempat-tempat lainnya, apalagi Jerman mungkin beberapa bulan lalu ada masalah juga, masalah berkaitan dengan terorisme, penembakan dan seterusnya. Itu beda tekanannya dengan kaum muslimin di Indonesia. Maka masing-masing itu ada nanti fikih dan treatmentnya, maslahat madaratnya. Nah, itulah pentingnya seorang penuntut ilmu selalu aktual dan update terhadap ilmunya. Terus upgrade terus. Biar tersambung terus dengan ilmu. Biar kalau apa-apa ada kejadian dan kenyataan, itu yang dia cari apa ilmu tentang ini gitu loh. Bukan hanya sebatas perasaan. Taib, dikatakan ajza'atuhu salatuhu, maka salatnya mencukupi, sah salatnya walaupun di dalam tubuhnya ada najis misalnya, tulang sambung yang najis misalnya. Ajza'atuhu salatuhu, salatnya enggak masalah. Li'anna dzalika yubihu tarkat taharati minal hadathi wa huwa akad. Karena hal tersebut membolehkan untuk meninggalkan sisi suci dari hadas atau najis, dan itu lebih akad, lebih kuat lagi. Yaitu maksudnya adalah at-taharah minal hadath min a'zami syuruti shalah. Bahwasanya bersuci dari hadas itu termasuk di antara yang paling besarnya syarat-syarat sah salat. فَإِذَا سَقَطَتْ لِعُذْرِ الضَّرَرِ فَسُقُوطُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ أَوْلَى. Kalau misalnya syarat suci dari hadas karena ada uzur, ya, dan madarat itu dihilangkan, maksudnya kita kan wajib untuk bersuci dari hadas kalau mau salat. Namun kalau ada madarat, maka bersuci dari hadas ini diberi maklum, diberi uzur, dihapus. Maka kalau dalam konteks seperti itu, suqutu izalatin najasati aula. Dihilangkannya kewajiban menghilangkan najis itu lebih mungkin lagi. Penjelasan lebih lanjut, mana yang lebih primer? Menghilangkan hadas atau menghilangkan najis? Dua-duanya sama penting, semua penting dalam syarat sah salat. Lebih primer menghilangkan hadas dulu. Ya. Menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Dengan cara wudu atau mandi junub. Dengan cara wudu atau mandi. Kalau ini saja misal dihapus karena ada uzur, boleh orang enggak wudu lagi misalnya. Maka sebenarnya ada yang lebih ringan daripada itu, yaitu suci dari najis. Itu konteksnya itu lebih ringan hukumnya sebenarnya dibandingkan suci dari hadas. Ya. Lebih ringan daripada suci dari hadas. Kayak misalnya seseorang, ya Anda udah kasih tahu kemarin hari Kamis. Seseorang sholat, selesai sholat, baru dia ingat kalau dia belum wudu, masih berhadas. Itu satu, oke? Kedua, seseorang sholat, selesai sholat, baru dia ingat kalau pakaiannya tadi sebenarnya kena najis. Bukan baru ingat, afwan, Anda lupa, bukan ingatnya. Baru tahu, ya kalau dia kena najis, gitu kan? Beda ya, kayak baru ingat sama baru tahu beda ya. Taib, bukan yang pertama, bukan baru ingat deh, baru tahu. Gini, dia sholat,
Sholat, kemudian selesai sholat, baru tahu kalau dia harusnya mandi junub. Atau bukan mandi junub deh, ini baru tahu kalau dia batal wudunya. Gini, sebelum sholat, ini masih kasus pertama, anak clearkan dulu biar paham. Sebelum sholat, dia ketemu dengan banyak perempuan cantik dan semisalnya. Kemudian dengan sebab itu mungkin syahwatnya cukup meninggi dan dia merasakan kok di kemaluan kayak ada yang keluar gitu jadi cairan. Oke lah. Pas lihat ternyata ya madhi dan semisalnya gitu kan. Maka apaan ini? Terus dia ganti celana dalam. Ganti celana dalam, habis itu dia pergi ke masjid untuk sholat. Nah, oke. Ketika sholat kayak biasa sholat. Habis sholat, selesai sholat, salam, zikir, dia ngobrol sama temennya. Na'udzubillah min dzalik, tadi saya melihat banyak perempuan yang membuat syahwat saya itu semakin meninggi. Ternyata, akhi, apa ada sesuatu di kemaluan anak itu, cairan. Ya udah, takut najis, maka ya saya ganti aja. Ganti apa? Ganti celana dalam. Akhirnya balik lagi, ya udah saya sholat. Ditanya temennya, lah, antum enggak wudu, akhi? Enggak. Lo kok enggak wudu? Itu kan hadas itu. Antum batal wudunya lah dengan keluar itu. Wah, maksudnya Anda baru tahu nih. Oke. Baru tahu dia. Baik. Ya, jadi baru tahu kalau dia itu berhadas. Oke. Gimana? Baru tahu kalau dia itu berhadas. Oke? Sampai sini. Kemudian yang berikutnya. Bedakan ya. Yang kedua nih baru tahu kalau ada najis. Dia sholat, terus selesai sholat, terus dikasih tahu sama istrinya, ke suaminya ini, itu sejadah belum dicuci. Itu sejadah kena rembesan, dapat rembesan kencing bayi misalnya. Waduh, nggak tahu tuh. Coba aja cium tuh bagian situ, bagian kaki itu. Dicium, iya juga nih. Baru tahu setelah selesai sholat. Oke. Kalau yang baru tahu nih, baru tahu yang hadas. Kalau misal keluar madhi harus wudu. Ya. Ini kan baru tahu setelah selesai sholat. Dan masih pada waktu sholat itu sendiri. Pendapat yang lebih sahih adalah dia apa? Wudu terus ulang lagi sholat, atau udah tadi anggap aja sah. Ayo, masih di waktunya. Sah nggak? Gimana keputusan Ustaz Fauz? Keputusan dia tangan antum. Yang pertama yang madhi itu, yang keluar madhi, dia baru tahu hukumnya. Masih baru, masih enggak lama, masih di waktu sholat itu diulang. Ya, diulang, Pak. Diulang. Karena bersuci dari hadas itu lebih kuat dibandingkan bersuci dari najis. Diulang. Kalau masih di waktunya, diulang. Itu jauh lebih afdal. Ya, diulang. Tapi kalau yang kedua, baru tahu ada yang najis di situ setelah sholat, diulang enggak? Enggak. Udah, sholat tadi yang sah, sholat yang tadi sah. Itu bedanya. Ya, itu bedanya masalah hadas dengan najis, di situ bedanya. Ya, di antara perbedaan hadas dengan najis dari segi hukum dan konsekuensi.
Begitu, itu pendapat yang lebih sahih. Ya. Adapun kalau misalnya pengetahuannya itu lagi sholat, maka dibatalkan sholatnya. Taib. Jadi taharah minal hadas, bersuci dari hadas, itu lebih dikuatkan lagi. Saking dikuatkannya sampai menanggulanginya kalau nggak bisa pakai air, nggak bisa mandi, nggak bisa wudu, pakai tayamum. Sementara membersihkan dari najis, kalau nggak bisa menghilangkan najis, nggak tayamum. Menurut pendapat yang sahih ini udah Anda jelaskan kapan waktu itu. Yang kemarin kalau nggak salah, yaitu ada luka, terus kena air kencing lukanya, tapi nggak boleh dibersihin luka. Berarti kan ada najis di air kencingnya, di lukanya itu, maka tidak ditayamumkan menurut pendapat yang sahih. Walaupun dalam mazhab ditayamumin, tapi nggak ditayamumin. Ya.